Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Saya mau lanjutkan review yang keberapa ini ya. Dari request teman-teman di grup dan di kolom deskripsi konten saya ya. Yaitu FEG token ya, FEG token. Ini masih banyak sebetulnya jadwal review, jadi harap bersabar ya, mohon bersabar yang belum. Karena ya ini yang kerja cuman saya. Ya, FEG token saya watchlist dulu, kodenya FEG. Turun hari ini 1,34% dan bertengger di harga 0,00005848. Jadi masih lebih murah harga botol aqua bekas daripada harga token ini. Ya, harga plastik gitu, botol aqua bekas dikumpul-kumpul di komplek perumahan aja mungkin bisa sekilo. Itu kalau dijual berapa itu plastik begitu? Masih lebih mahal itu daripada ini, ya. Oke, ini ada website officialnya, kemudian ini white papernya, dan ini di jaringan Ethereum. Hati-hati, kalau di jaringan Ethereum tidak bisa di Pocoin, teman-teman, harus di Dextool salah satunya ya. Pencet aja ini launch app begitu. Kemudian nanti pilih yang Ethereum lah begitu ya, Pair Explore misalnya. Seperti itu ya. Baru tadi si ini smart kontraknya ini tinggal paste di sini setelah di copy ya. Pasti akan muncul dia ngebaca sendiri. Nah, itu dia FEG bukan? Coba kita mau lihat dulu FEG-nya. Ini FEG pairingnya pakai apa, dia pakai sheet, pakai wet begitu ya. Coba pakai ini deh, seperti itu, FEG token. Nah, ini butuh waktu untuk loading ya. Nah teman-teman, seperti itu ya, dalam satuan dolar seperti itu harganya. Ini kayaknya agak lebih berat dibanding Pocoin ya. Oke, sambil nunggu itu ya teman-teman, kita kesini dulu. Ini apa yang bisa kita lihat ini dari DeFi. Oke, diarahin ke sini ya. Decentralized Finance, Smart Contract. Ya, smart contractnya perasaan tadi udah deh. Nah, seperti itu. Ini top smart contract token by market capitalization. Oke, ya, dia masuk nggak? FEG itu nggak masuk kalau nggak salah ya. Oke, nanti dulu deh yang itu ya. Nah, ini market cap-nya 1, 2, 3, 4. 2,4 triliun ya teman-teman. 2,43 triliun. Dan besarnya transaksi dalam 24 jam terakhir itu 13,5 miliar. Agak turun jauh, 35,98% ya terhadap FEG token ini. Dan total supply-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 100 kuadriliun ya. 100 kuadriliun total supply-nya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini adalah grafiknya secara overall seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini sebetulnya kalau lihat grafik begini, ini kesempatan bagus sebetulnya. Ini pernah terbang ya dari 0,000 berapa ini? Nolnya 5 ya, tuh 6, nolnya 5, nolnya 6 sampai nolnya 3. Berarti dia pernah terbang 1000 kali lipat ya, 1000 kali lipat berarti 100.000%. Nah, ya. Ini 0 paling tinggi puncaknya all time high-nya 0,000, nolnya 3 ya, 5442. Sekarang sudah 0,00005 sekian. Berarti ini sudah tinggal 1/10-nya
Berarti ini sudah ngedam sekitar 90% dari all time high-nya sampai sini. Ini tinggal sisa 90%. Nah, dari sini sebetulnya secara praktis ya, secara sederhana kita udah bisa menyimpulkan ini udah ngedam 90% loh. Jadi ini udah murah sekali sebetulnya dari segi harga ya, ngedam 90%. Seperti itu. Apalagi sampai dia balik lagi ke harga bawah ini, wah lebih bagus lagi. Begitu ya. Oke. Kalau kita baca di sini what is FEG token. Coba kita Indonesiakan atau tunggu sebentar ke sini dulu ya. Ke bagian nah ini dulu votingnya. Nah, cukup bagus ya. Cukup bagus dan dia juga kalau kita lihat sudah diperdagangkan FEG tokennya di 11 exchange ya. Oke, 11. Tapi ini ada PancakeSwap 3 ini. Ya, ada PancakeSwap 1 2 3. Berarti berkurang 2 ya. Berarti 9 lah ya. 9 exchange dia sudah perdagangkan. Oke, ya, kita coba balik ke bagian yang tadi coba ya, teman-teman. FEG ini cukup banyak loh yang merequest ini. Nah, seperti ini ya. Kita coba cari tahu dulu apa itu FEG ya dari sini. Nah, siapa tahu ada informasi yang penting di CMC ini ya, teman-teman. Indonesia. Nah, FEG token adalah jaringan transaksi terdesentralisasi di Ethereum dan di BSC. Oh, berarti bisa di BSC ya. Tapi kok nggak ada smart contract-nya tadi di untuk jaringan BSC ya. Kalau saya lihat, coba ya kita lihat dulu FEG token seperti itu. Oh, ini ada more. Sorry. Ini ada more ya. Nah, ini teman-teman, kalau ada yang khusus untuk jaringan BP, berarti kita juga bisa ke Pocoin tentunya. Nggak apa-apa ya. Tadi saya nggak lihat. Nah, seperti itu. Coba kita cek. Nah, ini dia FEG token. Ya. Nah, ternyata bisa dilihat dari sini. Nah, ini juga secara chart juga. Saya lebih senang sebetulnya di Pocoin ini daripada ini agak lebih complicated ya, susunan ininya semua menunya ini, aduh agak-agak gimana, kurang nyaman di mata ya. Tapi ya gimana, ini adalah jaringan Ethereum ya. Untung ada di jaringan Binance-nya. Begitu ya teman-teman. Nah, coba kita cek dulu dari sini total holdersnya sudah berapa banyak dan bagaimana wallet checkernya. Kalau dari segi market cap udah gede loh teman-teman, 173,1 juta. Ya kalau dikali dengan 14.250 ya sudah berapa miliar ya? Mungkin hampir 500 miliar kali ini ya. Begitu ya. Dan LP-nya juga cukup besar, 638.000 ya. Begitu. Coba kita cek dulu teman-teman. Nah, tuh holdernya sudah 850.000 lebih ya. Nah, kalau kita lihat burn address, nah yang sudah di burn 57,4%. Nah, saya sukanya itu kalau di di Pocoin kayak gini, data-data begini bisa cepat didapat. Ini kalau ini nggak tahu nih di sebelah mana. Kurang familiar soalnya. Ya, nah kayak gini kan langsung detailing, bisa enak banget ketahuan kan. Nah, ini kontrak baru di sini mungkin ini holder yang gede ya. Nah, kalau kita lihat tidak ada whales yang terlalu besar, ya bukan? Begitu, biasa-biasa aja kan. Gitu 0,0 dan agak tidak terlalu jauh disparitasnya teman-teman. Kalau ini kan nomor 1, 2, 3 ya ini nggak usah dihitung lah. Ini tidak terlalu jauh disparitasnya. Begitu ya. Oke, dari sini datanya sudah. Terus kemudian coba kita balik ke ini ya teman-teman, ke websitenya. Nah, tadi di sini dikatakan mana tadi? Nah, ini dia. Dia adalah jaringan transaksi terdesentralisasi ya. Jadi bisa Ethereum, bisa Binance. Ini didorong oleh token FEG aslinya yang merupakan token tata kelola berbasis komunitas yang hiperdeflasi dengan pajak transaksi 2%. Nah, jadi dari awal dia sudah bilang teman-teman bahwa FEG ini adalah hiperdeflationary ya. FEG menawarkan seluruh ekosistem yang dibangun dengan fokus pada pembentukan kembali dan pengembangan cara kerja keuangan terdesentralisasi. Ini termasuk FEG Exchange ya, untuk menukar, mempertaruhkan dan menyediakan likuiditas ke token serta FREPS
yang memungkinkan pengguna untuk membungkus cryptocurrency lain seperti ADA, Doge, atau XRP. Nah, intinya exchange ya. Siapa pendiri token FEG? FEG dibuat oleh FEG Rocks, pengembang utama proyek dengan nama samaran. Nah, ini loh. Jadi teman-teman, kalian pasti akan kesulitan karena kalian pasti akan kesulitan kalau selalu developernya itu kamu harus tahu, kenal betul. Nah, kayak gini-gini nih. Nah, rata-rata developer tuh menyamarkan anonymous di mana-mana begitu. Gimana ya? Dan saya udah bilang di grup saya itu adalah salah satu resiko. Itu adalah salah satu resiko yang besar di dunia cryptocurrency. Kalau di saham, kalian tahu loh siapa ownernya, siapa pengelolanya, dirutnya siapa, komisarisnya siapa. Tahu, bahkan sampai struktur organisasi, siapa manajer keuangannya, Anda bisa tahu itu semuanya. Tapi di sini enggak. Nah, itulah salah satu resiko yang menyebabkan makin besarnya resiko di kripto ini. Karena itu pentingnya namanya financial risk management. Ya, selalu ada resiko-resiko seperti itu. Itu sebabnya saya nggak pernah berani mau mendorong anggota-anggota grup saya, kamu invest di sini sampai puluhan juta. Wah, janganlah ya. Kecuali Anda sudah memiliki daya analisa yang handal. Kalau masih newbie jangan gitu. Ya. Jangan coba-coba, nanti kasihan nyangkut jadi fooder, aduh bahaya ya. Oke. Apa yang membuat token FEG unik? Menyediakan ekosistem yang cukup rumit dengan berbagai item keuangan terdesentralisasi. Jadi ada ekosistem keuangan dia. Ya, FEG Exchange ya, kemudian ada swap begitu-begitu ya. Nah, ini lebih bagus kita lihat di websitenya biar lebih keren ya. Nah, ini dari menunya ini teman-teman, coba lihat. FEG Exchange, FEG Track, FEG Wrap, FEG Faucet, macam-macam ini ya. Oke, kita coba lihat dulu satu-satu ya. Ini apa? FEG Exchange misalnya ya. Fit. Oh, jadi singkatan FEG itu adalah Fit Every Gorilla. Wah, makanya lambangnya gorila. Saya nggak tahu kenapa mereka ini token-token ini selalu senangnya pakai apa namanya ya, selalu ada hubungannya dengan binatang. Ya, ada yang berbau dogi-dogi, ya udah. Ya, berbau anjing sudah, berbau kucing sudah. Sekarang ini berbau apa ini? Gorila. Mungkin nanti akan ada lagi token-token berbau apa? Gambar jerapah, mungkin kuda ya. Macam-macam deh pokoknya. Nggak tahu itu latar belakangnya apa. Mereka ngambil kok ke hewan-hewanan begitu ya. Combine market. Jadi tadi udah dibilang Ethereum ada ya, di Binance juga ada. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Kemudian ini FEG Exchange ya. Tadi saya sudah bilang. Ini FEG Exchange. Terus kemudian dia sudah listing di CoinGecko, CMC, Dextool, Uniswap, Pancake, dan 1inch. 1inch ini juga terkenal loh teman-teman. Fit Every Gorilla ya. Oke. Kemudian FEG Exchange ya. Di All-in-One Exchange. Jadi ada platform untuk exchange ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Anda bisa jual beli di sini, yang penting konekkan ke wallet begini ya. Dikonekkan ke wallet, baru nanti akan muncul di sini ya, seperti biasa untuk exchange ya, untuk jual beli teman-teman, begitu ya. Oke, ini coba saya lihat dulu, coba dikonekkan ya. Nah, seperti itu. Nah, baru ini bisa ngebaca misalnya begitu ya, satuan apa, karena kita ada di jaringan Ethereum, coba pakai Ethereum. Nanti di sini juga mau apa misalnya begitu ya, seperti itu. Oke. Nah, karena ini ada juga di jaringan Binance, saya lebih sukanya nanti belinya ke PancakeSwap, biasanya begitu ya. Nah, kemudian tradingnya ada, kemudian dia coba kita lihat ya, pairs can choose, oke, smart swap teknologi, internal liquidity locking, pairs ini sangat kompleks loh ya teman-teman, cukup lengkap loh mereka ini. FEG Track, bahkan ada aplikasi ini boleh di download. Seperti itu. About FEG token is a hyper development. Nah, ini dia. The main idea behind FEG token is
to provide decentralized transaction network which operates on the Ethereum blockchain ERC20 and the Binance Smart Chain BEP20. The path forward for FEG token is determined by market fluctuations, but the model is runs on backs FEG token to succeed. Ya, FEG token adalah token hyperdeflationary dengan maksimum sirkulasinya adalah 100 kuadriliun, ya, di jaringan Ethereum dan di jaringan Smart Chain. Maksudnya kalau digabung 100 kuadriliun, ya. That involves an invisible wallet yang termasuk ada wallet untuk pembakaran yang tidak bisa diakses. Depending on each holder's percentage ownership, 2% tax is distributed among. Nah, Anda akan mendapat dividen tambahan 2% ya dari setiap holder berikutnya akan membeli. Itu disebut sifat refleksi ya, teman-teman. As the circulating supply decreases, the scarcity of the token. Nah, ini standar lah ya. Kalau sirkulasinya makin berkurang, maka harganya akan naik ya. Akan semakin langka tentunya token tersebut ya, seperti itu di mana-mana. Nah, official partner ini adalah Pan African Sanctuary Alliance. Nah, kayaknya ini mungkin FEG ini dari Afrika kali ya. Gitu. Ini siapa? Coba kita lihat dulu ini. Si PASA ini, pasa.org. Seperti itu ya. Ini we will match in 111 ya on the first. Okay, you can donate FEG ETH. Nah, kalau udah bisa seperti ini teman-teman, bisa dipakai buat donasi satu tokennya, berarti token tersebut kan sudah diakui kan? Ya bukan? Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini PASA ini adalah Pan Africa Sanctuary Alliance. Oh, ini kayaknya kelompok pecinta hewan kali ya, gitu. Together we are changing the game for Africa primates, gitu. Pecinta hewan, khususnya gorila ya, pecinta gorila begitu. Oke ya. Nah, nanti mungkin kalau saya lihat ini garis besarnya mungkin akan ada nanti, ini kan donasi nih. Ya, donasi FEG. Jadi donasi FEG ini akan disumbangkan ke ini nih. Misalnya pemeliharaan gorila, mungkin begitu maksudnya ya, teman-teman. Sehingga kalau satu token bisa disumbangkan ya, jadi mereka nyumbang pakai tokennya, bukan pakai duit, bukan pakai dolar. Ya, tokennya disumbangkan begitu kan ke, katakanlah ke si PASA ini ya. PASA ini katakanlah suatu badan begitu ya, pemeliharaan gorila misalnya ya. Nah, berarti kan mereka ini harus bisa menguangkan token FEG ini kan. Iya bukan? Begitu ya. Kan masa nggak mungkin kan dikasih token tapi tokennya nggak bernilai. Itu mah bukan menolong namanya, itu menghina namanya, bukan? Nah, berarti kalau sampai ada charity begitu, teman-teman, berarti kan bagi pihak penerima charity itu kan berarti duit, itu kan berarti dana token itu. Cuman bentuknya cryptocurrency begitu ya. Nah, jadi something yang harus diperhatikan oleh penerima donasi adalah bahwa tokennya itu bernilai. Begitu ya, misalnya WSPP itu kan bernilai teman-teman, makin hari makin mahal itu. Saya udah ingatkan di grup saya ya, walaupun saya bilang do your own research ya, tapi kalau saya memang saya udah beli banyak itu teman-teman, dan udah saya stakingkan malah semuanya. Ya teman-teman, ini tokenomics-nya ya, liquidity 100% begitu ya. Oke, ini no team token dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ini dari segi roadmap. Roadmap-nya ini udah hampir semua ya ini. Nah, udah hampir semua. Mungkin akan ada roadmap baru kali di sini. Nah, seperti itu ya. Oh, ini belum nih. Ini current, ini yang sudah, ini yang sementara. Ya, yang sementara dikerjakan ini. Nah, ini yang future. Kalau kita lihat ini kan FEGX trading pair listing. Oke, FEGX auto add smart DeFi pairs. Shop, charts, central to implement FEG block, ya, track, SecDeck. Nah, ini ada bridge nanti antara centralized exchange dengan decentralized exchange. Kemudian redesign, oke, continuous improvement FEG. Mereka akan ada continuous improvement, perbaikan terus. Jadi roadmap-nya ini akan berkembang terus loh teman-teman. Nah, kalau kita lihat partnernya ini kan ada banyak partnernya yang cukup lumayan ini ya teman-teman. Nah, ini ada LM segala ini. Dokumentasi, nah itu lihat nih, ini white papernya nanti ya, white papernya ada nih, coba kita download. Nah, kemudian ini apa ini, coba ini kita cek satu-satu. Ini cukup banyak loh yang harus dicek teman-teman, kan ini menunjukkan betapa seriusnya mereka ya.
Nah, ini adalah white papernya tadi. Nah, ini smart contract audit. Nah, sudah diaudit Solidity Finance. Ya, Anda nanti bisa lihat nanti bagaimana hasil auditnya. Biasanya sih bisa dibaca secara ringkas begitu ya. Begitu. Oke, sudah diaudit. Kemudian ini di CoinGecko tadi sudah, ini sudah. Nah, ini paling white paper ya. Ini apa bedanya ya? Oh, sama aja ya. Nah, coba saya baca dari sini dulu ya. Overview. Wah, ini banyak banget yang harus dibaca ini teman-teman. Coba nih, Anda lihat ini berapa lembar ini. Gitu ya. Oke ya. Kemudian FEG explain. Ini tadi sudah ya. Nah, ini harus dibaca satu-satu loh teman-teman ini. Ini kalau saya jelasin satu-satu, pusing Anda nanti. Ya, dan kelamaan gitu. Ringkasnya aja ya ini ya. Feed every gorilla, bringing DeFi together. Begitu ya. Oke, intinya FEG ini adalah berbasis ya, bukan berbasis dikerjakan lah ya. Sekelompok orang yang mencintai setiap gorila, kira-kira begitu. Jadi kasih makan gorilanya. Nah, dari situ kan udah langsung ketahuan ya. Tujuannya adalah basisnya meme token, tapi arahnya ke charity untuk melestarikan gorila, kira-kira begitu ya teman-teman. Ya. Coba kita lihat puzzle future DeFi ya, puzzle. Wah, ini keren banget loh ya. Ini ekosistem. Nah, ini apa ekosistem dari si FEG ini? Coba kita lihat ekosistemnya. Ya, apa ekosistemnya? FEG token, FEG exchange, FEG rocks. Nah, ini harus dibuka satu-satu ini teman-teman. Ya, ini coba kita baca. The Pan-African Sanctuary Alliance PASA FEG tokens first charitable partner and the FEG token team match the purse $750. Oke, donasi mereka pertama ke PASA itu $750. FEG token has also created the world's first perpetual charity cryptocurrency wallet. Oke, ya. Kemudian ada beberapa strategi partner dengan ekosistem FEG token katanya, ya. Nah, ini smart kontraknya jangan sampai salah loh ya. Ini smart kontrak yang di atas Ethereum untuk jaringan Ethereum, yang di bawah buat jaringan Binance ya teman-teman. Ini tokenomics tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau kita lihat public listing liquidity, wah 100%. Berarti ini tidak ada walletnya developer di sini. Ya, no pre-sale gitu. Token simbol FEG, network sudah gitu. Berarti ini langsung fair lunch ini ya waktu itu ya. Oke, FEG exchange ini tadi udah ya. FEG exchange ini bisa listing proses ya, menerima token-token baru begitu, trading, smart swap, crypto backed reward program, macam-macam ya, seperti itu. Nah, ini tempat staking juga ada. Jadi exchange-nya punya, tempat staking juga punya mereka ini. Kemudian ini tempat staking ya. Nah, tempat staking. Nah, seperti itu. Liquidity juga ada. Nah, FW wrap your favorite cryptocurrency and earn more them passively. Ya, wrap. Apa itu coba artinya wrap? Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Wrap. Begitu. Bungkus. Nah, makanya tadi ada kata bungkus ya. Seperti itu. Bungkus. Bungkus artinya tahan ya, hold cryptocurrency favorit Anda ya, dan hasilkan lebih banyak lagi, kira-kira begitu ya. Oke, smart swap. Nah, ini mirip seperti Pancake Swap. Jadi mereka bisa dapat duit juga dari sini, dari smart swap ini, teman-teman. Begitu ya. Oke, ada peer to peer. Nah, peer to peer ya. Kemudian swap to swap. Nah, ini adalah ekosistemnya, teman-teman. Smart rising price floor. Nah, ini pusing nih kalau nggak ngerti. Smart DeFi. Ya, Smart DeFi. Nah, ini apa nih? Ayo lu. Smart Land. Wes, Land ini berarti kan meminjamkan ya. Nah, berarti ini udah termasuk ada kayak simpan pinjam nih di dalam ini ya. Rocks token. Seperti itu ya, Rocks token. Wah, itu sistemnya luar biasa ya ini. FEG track dan FEG stats. Waduh. Fees. Banyak banget ya ini ekosistemnya. Filantropi. Nah, FEG faucet. FEG family. Legal and risk. Banyak sekali ya.
Begitu. Jadi ini ekosistemnya besar kalau seperti ini. Nanti ini satu persatu Anda bisa pelajarin, tinggal di translate aja ya teman-teman. Ini terlalu luas untuk diceritakan seperti itu ya. Seperti itu. Anda nanti tinggal lihat aja di white papernya teman-teman. Nah ini menarik ini teman-teman. Why give crypto depending on our country of resident donating cryptocurrency and can reduce your tax burden. When you donate crypto to Pasa, there is no capital gains tax to pay, and you can deduct the full value from your income tax as allowed by law. Jadi maksudnya dia adalah apa keuntungannya Anda istilahnya berderma lah ya, charity seperti ini ya dalam bentuk cryptocurrency. Maksudnya adalah Anda tidak akan dikenakan pajak capital gain begitu kalau tujuannya adalah untuk charity. Kira-kira begitu ya. Oke, nah ini keren banget lah pokoknya kalau saya lihat. Itu aja intinya ya teman-teman. Oke, jadi saya mau simpulkan ya. Saya mau simpulkan dari Pocoin aja deh. Dari Pocoin saya mau simpulkan di sini. Saya ambil grafiknya yang per hari ya. Saya melihat teman-teman ini kan listingnya kan dia ya launchingnya itu kan 24 April tahun 2021 ya. Masih tahun ini sih sebetulnya. Ya, jadi ini adalah rangkaian grafik 7 bulan punya. Nah, Anda melihat di sini kalau kita ukur ya, dari katakanlah dari sini begitu. Terbang sampai sini itu all time high. Itu sudah sampai tembus 2400%. Ya, 2400% seperti itu ya. Dan ya seperti biasa saya bilang ini kan ngepam luar biasa dari 8 Mei sampai tanggal berapa ini? 13 Mei ya, kurang lebih 1 minggu. Nah, lagi-lagi ini mirip seperti bab Doge, teman-teman. Mirip sekali nih kelakuannya dengan bab Doge. Dipam gila-gilaan, ya, dipam gila-gilaan ini kan tanggal 9 atau tanggal 8 sampai di sini nih, lihat nih. Tanggal 13 ya kan? Kurang lebih 1 minggu lah. Dipaksa 1 minggu. Nah, saya nggak tahu apakah secara fundamental waktu itu mendukung atau tidak. Ya akhirnya lihat nih, dipaksa 1 minggu. Ya mungkin tidak ada dasar untuk memaksanya seperti itu karena kalau nggak ada dasar hanya untuk euforia sesaat, dia nggak lama balik lagi. Syukur-syukur nggak balik ke harga semula. Nah ini bener kan? Jadi dari harga semula ke harga saat ini itu hanya 100% naiknya. Nih lihat nih, begitu. Hanya 100%. Jadi bisa dibilang ini udah balik lagi ke posisi semula. Artinya, sebetulnya secara progres bisnis ya, mungkin yang mereka kerjakan dari mulai launching ini, April sampai hari ini nih ya, tanggal berapa nih? Tanggal 9 ya sekarang, atau 10 nih. Nah, tanggal 9 Desember, berarti selama 7 bulan ini, mungkin belum terlalu banyak yang dikerjakan, yang maksudnya sifatnya adalah fundamental yang bisa menjadi stimulus untuk menaikkan harga tokennya. Tapi karena ada yang ngepom-pom, ya naik aja. Tapi ya begitu, kalau hanya mengandalkan supply demand, balik lagi seperti semula, sama kayak bab Doge kan, begitu ya. Triggernya adalah di burn, padahal yang di burn juga cuma sedikit, baru 0,sekian%. Tapi karena hype marketnya masuk terus, ya terbang aja ini grafiknya. Udah, begitu udah di puncak sini, bingung mau naik lagi gimana, susah. Mau naik lagi nggak ada pijakan karena apa? Lawang roadmap-nya juga belum dikerjakan, apa pijakannya mau naik lagi coba? Kekurangan isu, habis bensinnya udah mau tembak lagi ke atas begitu, udah nggak ada, isunya nggak cukup. Akhirnya apa? Turun. Nah, akhirnya balik lagi ke posisi semula. Nah, saya kalau diminta, kalau menurut abang bagus. Kalau saya lihat secara kualitas tokennya bagus, ya kualitas jobnya juga bagus, ekosistemnya juga oke. Oh iya, kita tadi belum ngomong tentang masalah media sosialnya. Coba kita lihat media sosialnya teman-teman. Ini Telegram, ya kita lihat nih, tuh, lihat ini. Nah komunitasnya udah banyak kan, 126.000. Itu baru Telegram, baru Twitter, baru Instagram. Inilah yang umum-umum ya. Baru kemudian YouTube. Coba kita lihat. Nah, TikTok juga boleh lah. Ini mereka gunakan semua ini, teman-teman. Coba kita lihat. Tuh, komunitasnya kuat loh. Tuh, ratusan ribu, teman-teman. Tuh, subscriber juga oke.
ya. Oke. Kemudian di TikTok, nah tuh, ya, followernya juga bukan kaleng-kaleng ini di TikTok. Nah, ya, teman-teman. Jadi, dari segi ekosistem saya lihat bagus. Dari segi proyek-proyek juga komunitas juga bagus, ekosistem bagus, bisnisnya bagus. Cuman ya mungkin belum terlalu nendang aja begitu ya, belum marketing mungkin. Nah, itu juga salah satu ya. Kayak WSPP itu kan sebetulnya belum marketing habis-habisan, belum. Gitu. Tinggal tunggu waktu. Yang penting secara bisnis fundamentalnya oke. Ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya, ini harganya udah murah banget malah. Kalau Anda mau masuk silahkan, ya nggak apa-apa kan, do your own research. Ya, menurut pendapat saya, ini kalau seperti ini mirip-mirip seperti catnya cheese juga kan. Nah, sekonyong-konyong bisa nanti terbang. Ada yang lagi ditunggu ini sehingga konsolidasi seperti itu. Ya, jadi proyeknya bagus, harganya juga udah cukup murah menurut saya. Tapi ingat, tetap do your own research ya. Dan ini jangka panjang loh ya. Kalau yang seperti ini modelnya berbasis transaksi, swap, exchange, dan kawan-kawannya gitulah ya. Charity, itu biasanya long term, karakter-karakter seperti itu. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup jelas ya. Nanti Anda bisa membeli di VGX bisa ya. VGX bisa. Kalau udah di Pocoin begini kan ada Binance juga ya, itu berarti bisa di di PancakeSwap juga bisa, di Uniswap juga bisa karena kan dia ada Ethereum, ada Binance. Oke teman-teman, sampai jumpa pada konten berikutnya ya. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.